Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rina Yulianingsih, NIM 1931311054. Saya mahasiswa IAIN Surakarta, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas kelas 4D. Di sini saya akan menampilkan video dongeng untuk memenuhi tugas teknik bercerita yang diampu oleh Ibu Nur Fidia. Untuk lebih lanjut, silahkan nonton videonya. Nah, di sini nanti saya akan bercerita tentang kelinci yang baik hati dengan papan flanel. Yang bertokoh nanti ada anjing, monyet, kelinci, dan juga si elang. Nah, penasaran? Tonton baik-baik ya video dongengnya. Hutan yang rindang terdapat banyak sekali hewan di sana. Di hutan itu terdapat kelinci yang tinggal di sungai dan pohon rindang. Kelinci ini memiliki sifat yang sangat baik sekali. Dia suka menolong, suka memberi kepada temannya yang membutuhkan. Kelinci ini juga rajin sekali menanam tanaman sayuran dan juga buah. Kelinci ini sangat disayangi oleh hewan-hewan yang ada di hutan ini karena kebaikan hatinya. Nah, di suatu pagi ada seekor monyet dan seekor anjing. Seekor monyet berkata, halo kelinci, selamat pagi. Sedang apa kamu?" Kelinci menjawab, "Hai monyet dan anjing, selamat pagi. Ini aku sedang menyiapkan makanan." Nah, apakah kalian sudah sarapan? Tanya si kelinci. Lalu si anjing pun menjawab, "Kuk, belum, kita belum sarapan dari pagi kelinci." Kelinci pun menjawab, "Wah, kebetulan aku mau menyiapkan makanan banyak hari ini. Kita makan bareng-bareng ya." Monyet pun menjawab, "Wah, baik sekali kamu kelinci, terima kasih ya." Anjing pun juga menjawab, "Wah, terima kasih kelinci, kamu baik sekali." Lalu mereka bertiga makan buah-buahan bersama-sama untuk sarapan. Di saat makan bersama, tiba-tiba kelinci memikirkan sesuatu. Dia ingin menanam labu di kebunnya. Lalu dia meminta bantuan si anjing dan si monyet untuk membantu menanam labu di kebunnya. Anjing dan kelinci, "Bolehkah aku minta bantuan kepadamu?" kata kelinci. Monyet pun menjawab, "Apa yang bisa kita bantu kelinci? Kita akan bantu dengan senang hati." Anjing pun juga menjawab, "Iya kelinci, kamu butuh bantuan apa?" Lalu kelinci ini pun menjawab, "Begini, hari ini aku mau menanam sebuah labu di kebunku. Apakah kalian bisa membantuku untuk menanam bersama-sama?" Jawab kelinci. Lalu si monyet menjawab, "Wah, mau sekali kelinci. Aku mau belajar menanam seperti kamu biar bisa menanam." Anjing pun juga menjawab, "Dengan senang hati kelinci, kami akan membantu menanam labu di kebunmu." Kelinci pun menjawab, "Wah, terima kasih anjing dan monyet, kalian baik sekali." Akhirnya mereka bertiga menanam labu di kebun kelinci. Menanam pun menjadi senang dan gembira karena mereka bercanda tawa di sana.
sehingga pekerjaannya cepat selesai. Hush, akhirnya selesai juga, kata si anjing. Monyet berkata, a. Iya ya, gak kerasa kita menanamnya. Menanam labunya sangat seru sekali. Kelinci menjawab, wah, terima kasih teman-teman, kalian sudah membantu menanam labu di kebunku ini. Terima kasih banyak ya teman-teman. Sebentar, aku buatkan minum dulu. Kalian istirahat dulu di tepi sungai dan pohon. Aku akan mengambilkan kalian minuman dan buah yang segar untuk kalian. Akhirnya si anjing dan kelinci duduk di tepi sungai yang ada di dekat rumahnya kelinci. Kelinci pun mengambilkan sebuah minuman dan juga mengambilkan sedikit buah-buahan segar yang disimpannya. Kelinci, ini anjing dan monyet, buah dan minumnya, tanda terima kasih karena kalian sudah membantu aku menanam labu hari ini. Kata kelinci. Monyet pun menjawab, wah, terima kasih kelinci. Kamu baik sekali. Anjing, iya, terima kasih ya kelinci. Kamu baik sekali pada kami. Iya, sama-sama. Silakan dimakan ya teman-teman. Mereka pun akhirnya makan buah dan minum di tepi sungai dan menceritakan kegiatan yang telah dilakukan hari ini saat menanam labu. Setelah semua selesai beristirahat, anjing dan monyet pun balik pulang. Monyet berkata, kelinci, kita pulang dulu ya. Kelinci pun menjawab, iya, hati-hati di jalan ya, terima kasih sudah membantuku, sambil melambaikan tangan. Mereka pun akhirnya berpisah. Malam harinya saat kelinci sedang tidur, tiba-tiba ada suara krek 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 yang ada di dekat kebunnya, seperti yang sedang menggali-gali di kebun si kelinci. Tetapi kelinci mengabaikan suara itu karena kelinci sudah lelah dengan kegiatan menanam labu dengan anjing dan monyet tadi pagi. Maka kelinci pun tertidur lagi. Ternyata suara itu adalah suara elang. Suara elang yang mau mencuri makanan, sayuran dan buahan milik si kelinci. Elang tersebut masuk ke kebun kelinci karena elang tahu kalau di kebun si kelinci ini banyak sekali makanan dan sayuran yang segar. Elang pun berkata, wah, banyak sekali buah dan sayur ini. Aku ambil banyak, kata si elang. Mendengar suara aneh pun kelinci tetap mengabaikan. Elang pun mengambil semua makanan, buah dan sayuran yang ada di kebun itu. Keesokan harinya, saat kelinci mau makan, tiba-tiba membuka pintu. Krek! Kelinci shock dan kaget karena tanamannya rusak semua. Kelinci pun meminta tolong. Tolong, kata kelinci. Kelinci takut dan terkejut dan sedih karena tanaman yang ditanamnya semuanya rusak karena ulah si elang tadi. Akhirnya pun si anjing dan si monyet datang menghampiri kelinci. Ada apa kelinci? Kenapa kamu bersedih? Kata si anjing. Kelinci pun menjawab,
Lihatlah tanaman kebunku semua. Aku tidak tahu siapa yang merusaknya. Tenang kelinci, kamu jangan bersedih. Kami nanti akan membantu menanam kebunmu lagi, kata anjing sambil menenangkan kelinci yang bersedih. Iya kelinci, kamu jangan bersedih, nanti kita bantu menanam lagi kebunmu. Lalu si anjing dan monyet menenangkan kelinci dengan menanam sayur dan buah-buahan. Kelinci pun merasa senang karena mempunyai teman yang baik sekali untuk membantunya menanam lagi buah dan sayuran yang rusak. Monyet dan anjing membantu si kelinci dengan ikhlas dan sampai akhirnya tanaman pun kembali pulih seperti semula. Kelinci yang melihat tanamannya yang kembali merasa senang dan hilang sedihnya. Wah, terima kasih monyet dan anjing. Kamu telah menolong aku menanam tanaman yang rusak, kata kelinci. Iya, sama-sama kelinci. Iya, sama-sama kelinci. Kamu jangan sedih lagi ya. Setelah semuanya selesai, monyet dan anjing pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah semuanya pulang, kelinci pun duduk sendiri sambil melihat tanaman barunya yang baru dan tersenyum bahagia. Tiba-tiba di sebuah pohon ada sebuah suara, tolong, tolong. Suara itu adalah suara si gagak. Kelinci pun yang melihat itu langsung melihat pertolongan itu. Gagak, kamu kenapa di sana? Ngak, tolong aku kelinci. Kakiku terkena jaring tali di sini. Ternyata kaki si gagak terkena jaring yang ada di pohon. Si kelinci pun mencari bantuan. Wah, sebentar gagak, aku akan mencari pertolongan. Akhirnya si kelinci mengambil sebuah tali untuk membantu si gagak agar lepas dari jerat itu. Kelinci berkata, ini talinya, gagak, ambil. Gagak pun lalu menangkap talinya dengan menggigit menggunakan mulutnya. Kelinci pun naik dan melepaskan jaring di kaki tersebut. Setelah itu, kelinci mengajak si gagak untuk ke rumahnya agar diobati lukanya. Kelinci berkata, sini gagak ke rumahku dulu, aku akan obati lukamu. Si gagak pun langsung menghampiri kelinci dan duduk di seberang sungai. Akhirnya mereka pun berbincang-bincang. Saat sedang mengobati, tiba-tiba gagak berpikir, berkata, saat sedang diobati, tiba-tiba elang berkata, kelinci, aku mau jujur kepada kamu. Sebenarnya aku yang telah merusak tanaman kamu. Kelinci yang mendengar elang berkata itu langsung kaget dan heran kepada elang dan berkata, apa? Kamu yang telah merusak tanaman aku? Lalu si elang berkata, maafkan aku kelinci, aku lapar dan bingung mencari makan. Akhirnya aku ke rumahmu mencuri buah-buahanmu. Aku juga tidak sengaja menginjak-injak tanamanmu karena aku takut ketahuan denganmu, kata burung yang menyesal sambil ketakutan. Kelinci yang mengetahui perbuatan si elang itu pun langsung berkata, perbuatanmu itu tidak baik, elang. Kamu telah mencuri dan perbuatan itu tidak mulia.
Kalau kamu lapar dan ingin buahku dan sayuranku, kamu tinggal bilang, elang, jangan mencuri. Elang pun menjawab, maafkan aku kelinci, aku menyesal, aku minta maaf karena kesalahanku. Kelinci pun yang baik hati ini akhirnya memaafkan si elang. Ya, tidak apa-apa elang, aku akan memaafkanmu. Tapi kamu jangan mengulangi lagi mencuri buah-buahanku dan sayuranku. Kalau kamu mau, kamu tinggal bilang kepada aku. Elang pun juga menjawab, iya kelinci, aku tidak akan lagi mengambil buah-buahanmu. Maafkan aku. Baik sekali dirimu kelinci, kamu orang baik sekali. Aku sudah jahat kepadamu, tapi kamu masih membantuku dan mengobatiku. Kamu sangat baik sekali kelinci. Kelinci menjawab, iya sama-sama elang, kita kan teman dan saudara. Jadi kita harus saling membantu kepada teman yang membutuhkan. Dan kita juga harus saling memaafkan kepada teman yang salah kepada kita. Lalu kelinci pun mengambilkan sebuah sisa buah yang ada di kebunnya. Ini elang, aku kasih buah sedikit untuk kamu. Kita makan bareng-bareng ya, supaya kamu tidak mencuri lagi. Akhirnya elang dan kelinci pun makan bersama. Elang berkata, wah, bagus sekali kamu kelinci. Iya elang, ayo kita makan bareng. Akhirnya kelinci dan elang pun makan bersama di sana. Kelinci sudah memaafkan perbuatan si elang yang telah merusak kebunnya dan mencuri buah-buahnya. Elang pun menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Akhirnya mereka pun makan bersama dengan cerita-cerita dan berbagi pengalaman. Mereka pun juga sudah menjadi sahabat yang baik. Dan si elang pun akan membantu kelinci menanam kembali tanaman-tanaman buahnya dan sayurannya yang telah rusak. Tamat deh. Selesai. Nah teman-teman, kita bisa ambil amanat yang bisa dari dongeng kelinci yang baik itu, yaitu kita harus selalu berbuat baik kepada teman dan saling tolong menolong. Juga kita harus saling memaafkan teman yang salah kepada kita. Dan yang kedua, jangan suka mencuri, karena mencuri adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak mulia. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, cukup sekian video dongeng yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa.